Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala rabbuna jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama, alhamdulillah di malam hari ini kita sangat bersyukur diberikan kesehatan dan kesempatan, iman dan Islam yang senantiasa menjadi sebuah anugerah besar bagi seorang muslim. Karena kehidupan dunia ini membutuhkan perbekalan, dan perbekalan yang terbaik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Hendaklah kalian berbekal, dan bekal terbaik adalah ketakwaan. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjut kembali pembahasan Sirah Nabawiyah dari kitab Raudhatul Anwar fi Sirah Nabil Mukhtar. Ya, tulisan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Baik, di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang muqaddimah yang disebutkan oleh beliau. Ya, dan insyaallah pada malam hari ini kita masuk kepada pembahasan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asluhu wa nasya'atuhu wa ahwaluhu qabla nubuwah. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asal muasal beliau, kehidupan beliau atau perkembangan kehidupan beliau dan kondisi beliau sebelum diangkat menjadi nabi, ya, sebelum diangkat menjadi nabi. Taib. Dan sebagaimana biasa insyaallah nadlub ahadan minkum ayyaqra. Saya minta untuk salah satu membaca. Tafadhal. Anta Yasir. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa asluhu wa nash'atuhu wa ahwaluhu qabla an-nubuwah. An-nasabu syarif huwa akramu khalqillah wa afdalu rusulih wa khatamu anbiya'ihi Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Wa khatamu anbiya'ihi. wa khatamu anbiya'ihi Muhammadun ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Hashim. Kalau baca ibn yang awalnya saja dibadalkan kepada sebelumnya, setelahnya itu dia posisinya sebagai maf'ulun bihi. Jadi Muhammad ibn Abdullah ibni, situ terus ibni semua sampai terakhir. Baik, tafadhal. Wa khatamu anbiya'ihi Muhammad ibn Abdullah. Muhammad ibnu dulu. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nudar ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar na'am. ibn Nazzar ibn Ma'd ibn Adnan. Baik. Wa Adnanu min dhurriyyati Ismail ibn Ibrahim alaihi assalam bil ittifaq, walakin lam ya'rif bid-dabti adadun
ولا أسماء من بينه وبين إسماعيل ولكن لم يعرف يعرف ولكن نعم. لم يعرف بالضبط عدد ولا أسماء من بينه وبين ولا أسماء من بينه وبين إسماعيل عليه السلام. طيب يكفي. An-nasabu asy-syarif, nasab yang mulia. Orang-orang Arab itu sangat perhatian dengan nasab. Nasab itu asal usul keturunan seseorang. Nah, kita kalau disuruh sebut saja sampai kakek kelima kita sudah kelabakan ya. Kakeknya orang disebut ya. Enggak hafal kita. Syukur kalau kita sampai ke bapaknya kakek. Ada yang hafal sampai 6 atau 5 orang kakeknya? Ada? Enggak ada. Berarti antum itu enggak jelas asal usulnya. Ya, kalau Nabi Muhammad SAW dan demikian pula orang-orang Arab itu perhatian dengan nasab mereka. Ya, Nabi SAW diketahui nasabnya sampai Adnan. Adnan itu salah satu keturunan dari Nabi Ismail. Cuma dari Adnan ke Nabi Ismail itu ada khilaf, banyak khilaf. Nah, kemudian dari Nabi Ibrahim ke Nabi Adam, wah itu lebih enggak jelas lagi, maka enggak bisa jadi pegangan. Adapun dari Adnan sampai ke Nabi Ismail juga ada khilaf. Tapi Syekh Safiur Rahman di dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum beliau sebutkan itu. Jadi ini salah satu buku pelengkapnya adalah kitab Ar-Rahiqul Mahtum, ya juga tulisan beliau Syekh Mubarakfuri, Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, itu lebih lengkap lagi beliau jelaskan. Jadi dari Adnan sampai ke Ismail beliau tetap sebut walaupun di situ ada khilaf, banyak khilaf ya. Kemudian dari Ibrahim ke Adam beliau juga sebut walaupun di situ juga sudah enggak bisa jadi pegangan karena sudah terlalu jauh ya, nasab yang terlalu jauh. Taib. An-nasabu asy-syarif, nasab yang mulia. Tentunya nasabnya Nabi nasab yang mulia. Orang-orang yang ada di atas beliau itu orang-orang mulia, orang-orang pilihan. Huwa akramu khalqillah. Beliau adalah makhluk yang paling mulia, makhluk Allah yang paling mulia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari seluruh manusia atau dari seluruh makhluk yang ada, manusia adalah makhluk yang mulia. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi manusia itu sebaik-baik bentuk. Ya. Sejelek-jeleknya manusia itu lebih gagah ya, lebih ganteng daripada monyet yang paling gagah sekalipun. Ya, itu manusia itu, Masya Allah. Maka ini kemuliaan untuk manusia. Sampai perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dengan memerintahkan Adam ya, memerintahkan para malaikat sujud kepada Adam. Bahkan iblis pun disuruh sujud walaupun dia enggak mau. Tapi disinilah keutamaan manusia. Namun manusia bisa derajatnya turun di bawahnya hewan. Balhum adhal, bahkan dia lebih sesat daripada hewan. Kalau manusia tidak bisa memposisikan dirinya sebagai manusia. Maka Nabi Muhammad SAW salah satu risalah beliau yang beliau turun dengan tugas itu adalah memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia, menjadikan manusia benar-benar sebagai manusia. Baik. Jadi beliau adalah makhluk Allah yang paling mulia. Wa afdhalu rusulihi, beliau adalah rasul yang paling utama. Jadi dari sekian banyaknya para rasul, yang paling utama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Khatamu anbiya'ihi. Beliau adalah penutup, khatam penutup dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi setelah beliau. Ya, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Tapi kalau ada orang yang mengaku nabi itu banyak sampai hari ini. Dari dulu sejak zamannya Nabi terus sampai hari ini terus ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan mereka adalah para dajjal yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan nabi-nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesembahan selain Allah, dan penutup dari nabi itu adalah nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka Islam itu ada agama terakhir. Enggak ada lagi agama setelah Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa beliau? Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Jadi ini bapaknya sudah masuk. Muhammad anaknya Abdullah.
bni Abdul Muttalib. Ya, anak dari Abdul Muttalib. Ini kakek beliau. Bni Hashim, anak dari Hashim. Bni Abdi Manaf, anaknya Abdu Manaf. Ibni Qusay, anaknya Qusay. Ibni Kilab, anaknya Kilab. Ibni Murrah, anaknya Murrah. Ibni Ka'ab, anaknya Ka'ab. Ibni Lu'ay, anak dari Lu'ay. Ibni Ghalib, anaknya Ghalib. Ibni Fihr, anaknya Fihr. Ibni Malik, anaknya Malik. Ibni Nadhar, anaknya Nadhar. Ibni Kinana, anaknya Kinana. Ibni Huzaimah. Ibni Mudrika, Ibni Ilyas. Ibni Mudhar. Ibni Nazar. Ibni Ma'ad. Ibni Adnan. Nah, sampai Adnan. Ini nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Adnan. Kemudian kata Syekh di sini, Adnanu min dzurriyyati Ismaila ibni Ibrahim. Adnan itu termasuk dari keturunan Nabi Ismail, anaknya Ibrahim alaihi wassalam. Jadi Ismail anak Ibrahim. Anak Ibrahim ada Ismail yang dari Hajar ya. Kemudian dari Sarah siapa? Ishak ya. Itu semua anaknya Ibrahim. Dan Ishak ini nanti menurunkan Yahudi. Menurunkan orang-orang Yahudi. Sedangkan Ismail menurunkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, baik. Jadi Nabi dari keturunan Ismail. Bukan lewat jalur Ishak. Bukan lewat jalur Ishak. Tapi lewat jalur siapa? Ismail alaihi salam. Jadi Adnan ini termasuk keturunan Ismail anaknya Ibrahim. Bil ittifaq, menurut kesepakatan. Menurut kesepakatan ya, bahwa Adnan ini dari keturunan Ismail. Ismail anaknya Ibrahim. Walakin lam yu'raf, akan tetapi tidak dikenal, tidak diketahui ya, bidzabti, dengan pasti, adadun wala asmaun, baik jumlah maupun nama-nama, min bainihi, antara dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara Adnan, min baini, antara Adnan, wa baina Ismail, dan antara Ismail alaihissalam. Antara Adnan dengan Ismail itu tidak diketahui secara pasti orang-orangnya. Artinya banyak perbincangan, dan perbincangan itu tidak bisa dijadikan ukuran karena ya itulah banyak pendapat di situ. Apalagi dari Nabi Ibrahim kemana? Dari Nabi Ibrahim kemana? Ya, ke Adam. Lebih susah lagi untuk dipastikan. Ada, kalau mau sekedar ambil riwayat ada. Makanya tadi saya sebutkan Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri sebutkan di dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum itu sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Cuma beliau juga sebutkan bahwa ini nggak bisa jadi patokan. Kalau sekedar mau sebutkan ada. Oleh karena itu di sini kita melihat bagaimana kehati-hatian para ulama kita hatta dalam masalah sejarah. Hatta dalam masalah sejarah. Mereka hati-hati di dalam mengambil berita. Ya, padahal ini masalah sejarah, tapi hati-hati mereka mengambil berita. Ya, baik, maka hati-hati. Ngaku-ngaku misalnya anaknya Nabi misalnya, padahal nggak jelas nasabnya atau nasabnya tidak bisa dipastikan dengan benar, maka hati-hati. Ya, baik. Ini pengakuan yang tidak benar. Ya, baik. Kemudian lanjut lagi sampai selesai. Setelah itu baru kita jelaskan insyaallah ya. Baik, tafadhol. Amma ummuhu sallallahu alaihi wasallam. Naam. فهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، وكلاب هو الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه، فأبوه وأمه من أصل واحد يجتمعان في كلاب واسمه حكيم، وقيل عروة، لكنه كان كثير الصيد بالكلاب فعرف بها. طيب. أما أمه, adapun ibunya sallallahu alaihi wasallam, ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa ibunya? Faya Aminah, adalah Aminah bintu Wahab, putri dari Wahab, bni Abdi Manaf. Wahab anaknya Abdu Manaf. Bni Zuhra, Abdu Wahab anaknya Zuhra, bni Kilab, dan Zuhra anaknya Kilab. Nah, Kilab ini siapa? Wa Kilabun huwa al-jaddul khamisu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Kilab itu adalah kakek kelimanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak sama ibunya ketemu di mana? Di kakek kelima. Di kakek kelima bercabang, nah, satu ke bapak, satu ke mana? Ke ibu. Bercabang
jadi kakek kelima, ini bercabang, punya anak, kemudian anaknya adalah Abdullah, punya anak, kemudian anaknya adalah siapa? Aminah. Jadi ketemu, jadi sebenarnya satu keluarga tapi keluarga jauh ya, keluarga jauh. Coba bayangkan, Masya Allah, mereka bisa tahu, oh kakek kelima saya ini sama dengan ini. Kalau kita sudah nggak tahu. Makanya tidak ada kata terlambat ya. Sekarang kita ajarkan ke anak-anak kita, keturunan-keturunannya, kakeknya, itu penting. Jadi ini ilmu yang akan cepat hilang nanti. Karena jarang orang yang mau perhatikan masalah nasab. Baik. Nah sekarang kilab. Kilab itu kakek kelima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min jihati abihi, dari arah bapaknya. Ya. Wa abuhu wa ummuhu min aslin wahidin. Jadi bapak dan ibunya Rasulullah itu dari satu asal. Yajtami'ani fi kilabin, bertemu di kilab. Kilab bin siapa tadi? Kilab bin Murrah. Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Taib. Ketemu di kilab. Wasmuhu Hakim. Nama kilab ini adalah sebenarnya Hakim. Kilab itu sebenarnya kalau dibilang, maaf ya, anjing. Kilab. Kilab itu anjing. Tapi kenapa dia disebut dengan nama itu? Padahal namanya sebenarnya siapa? Hakim, itu namanya Hakim. Nah, kenapa? Wakila Urwah. Ada juga mengatakan namanya Urwah. Lakinnahu kana kathirus saidi bil kilabi fa'urifa biha. Akan tetapi beliau banyak berburu dengan anjing. Jadi beliau berburu dengan apa? Dengan menggunakan anjing, maka dikenallah beliau dengan itu. Jadi ini sekedar panggilan yang paling terkenal. Seperti anggaplah Abu Hurairah. Abu Hurairah sebenarnya bukan namanya Abu Hurairah. Siapa namanya Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhr, itu namanya. Tapi dikenal dengan Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah bukan berarti dia punya anak namanya Hurairah, bukan. Tapi karena Abu Hurairah suka dengan kucing. Hurairah kan kucing ya, kucing kecil ya. Senang dengan kucing, dipanggilnya dia Abu Hurairah. Hati-hati antum nanti suka sama apa, dipanggil dengan itu nanti. Ya, baik. Nah, teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat barakallahu fikum. Kita akan jelaskan beberapa hal berkaitan dengan masalah keturunan nasabnya Rasulullah SAW. Pertama, kita harus tahu bahwa orang Arab itu ada asalnya. Ada asalnya. Ahli sejarah membagi asal orang Arab itu menjadi tiga. Menjadi berapa? Tiga. Yang pertama, namanya Al-Arabu Al-Ba'idah. Arab yang sudah jauh sekali. Sudah susah dilacak. Dilacak keturunan-keturunannya gitu ya. Arab yang jauh sekali. Jadi dulu itu Mekah, itu nggak ada orang di situ. Nggak ada penduduk. Jadi penduduknya dari mana? Nah ini asalnya. Penduduknya adalah orang-orang Arab. Tapi orang Arab itu asalnya bukan dari Mekah. Bukan dari Madinah, bukan mereka. Bukan dari situ. Mereka itu dari luar. Dulu Mekah itu benar-benar tempat kosong. Lahan kosong. Nggak ada air minum. Pokoknya lahan gersang dia. Tapi Masya Allah sekarang luar biasa ya. Kita cari apa-apa di sana ada sekarang. Alhamdulillah. Jadi pertama Arab namanya Arab Ba'idah. Arab Ba'idah ini Arab yang jauh sekali. Ya, nanti akan kita sebutkan beberapa siapa mereka, ya. Jadi Arab Ba'idah itu Arab yang kalau orang Arab bilang kudama, sudah lama sekali dia. Yang sudah tidak diketahui lagi keturunannya. Sudah tidak diketahui lagi keturunannya. Ya. Kemudian yang kedua namanya Al-Arab Al-Aribah. Al-Arab Al-Aribah. Ini Arab asli nih, Al-Aribah. Siapa Al-Arab Al-Aribah ini? Mereka adalah orang Arab yang berasal dari keturunan Ya'rib ibni Yashjub. Ya'rib ibni Yashjub. Ibni Qahton. Ya'rib bin Yashjub bin Qahton. Itu asal dari Arab yang sebenarnya. Namanya Arab Al-Aribah. Maka disebutlah Arab itu dengan Al-Qahtoniyah. Al-Qahtoniyah. Karena memang dari Bani Qahton. Nah, nanti sebentar kita tuliskan supaya jelas. Yang ketiga adalah Al-Arab Al-Musta'ribah. Musta'ribah berarti asalnya dia bukan orang Arab. Tapi kemudian menjadi orang Arab. Ya, menjadi orang
Arab. Namanya Arab apa tadi? Al-Musta'ribah. Yaitu Arab dari keturunan Ismail. Ismail itu bukan orang Arab. Makanya namanya Ismail. Ismail itu bukan bahasa Arab. Ya, makanya dia kalau dalam bahasa Arab ditanwin atau enggak? Ismailu. Bukan Ismailun, bukan. Ismailu. Karena Ismail itu nama ajam, nama dari luar Arab. Sama dengan Ibrahimu. Nah, bukan nama Arab. Makanya dia enggak ditanwin. Kalau dalam kaidah bahasa Arab. Disebut dengan apa? Buzen? Al-ismul ladzi la yansarif. Ya, isim atau kata benda yang tidak ditanwin. Baik. Nah, Arab Musta'ribah ini adalah Arab dari keturunan Ismail bin Ibrahim. Disebut juga Arab Al-Adnaniyah. Arab Al-Adnaniyah. Baik, kalau kita tulis ya di sini. Yang mau menulis. Jadi kita sebut ini Arab ya. Arab. Indonesia aja. Ini ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Jadi yang pertama namanya Arab Ba'idah. Ba'idah. Ba'idah itu artinya jauh. Ya. Ini seperti kaum Samud, kaum Ad, ya. Dan lain sebagainya. Ini jauh. Kemudian yang kedua Arab Aribah. Aribah. Dan yang ketiga Arab Musta'ribah. Musta'ribah. Ya. Baik. Ini asal mula orang Arab. Ya, asal mula orang Arab. Dan Arab Aribah ini kita sebut dengan Arab Adnaniyah. Karena dia dari keturunan Ya'rib bin Yashjub bin Adnan. Afwan, bukan Adnan. Qahtaniyah. Qahtaniyah. Apa namanya adalah Ya'rib bin Yashjub bin Qahtan. Ini asalnya. Sedangkan yang Musta'ribah ini dari keturunan Ismail bin Ibrahim. Nah, kenapa disebut Musta'ribah? Musta'ribah itu artinya apa ya? Kearab-arapan gitu. Jadi Nabi Ismail alaihissalam dulu kan tinggal sama ibunya. Sendiri kan sama ibunya. Datanglah kabilah dari Yaman. Jadi asalnya Arab sebenarnya dari Yaman. Mereka menyebar di Jazirah Arabia. Termasuk diantaranya mereka ke Mekah. Sebenarnya mereka biasa lewat situ. Ada juga mengatakan bahwa mereka tinggal di pinggir kota Mekah. Setelah itu mereka lihat, ketika mereka melakukan perjalanan, melihat ada burung yang terbang. Dia tahu, oh di sini berarti ada air di bawah. Maka mereka datangi. Ternyata di situ sudah ada ibunya Nabi Ismail bersama dengan Nabi Ismail. Siapa nama ibunya Nabi Ismail? Hajar. Nah, jadi ini sudah peristiwa kejadian ya. Kemudian di situ. Maka kemudian mereka minta tinggal di situ. Kemudian mereka minta tinggal di situ. Nah, Ismail berarti menikah sama siapa? Arab Aribah. Jadi Nabi Ismail alaihissalam belajar bahasa Arabnya sama Arab-Arab dari Yaman. Asalnya Arab kan dari Yaman. Beliau belajar bahasa Arab. Akhirnya tahu bahasa Arab. Menikah sama orang yang Arab Aribah tadi. Nah, kemudian dianggaplah Ismail dan keturunannya sebagai orang Arab. Jadi Arab apa ya? Arab keturunan gitu ya. Nah, jadi asalnya bukan orang Arab, kemudian jadi Arab keturunan. Sama kita misalnya di Indonesia, kita orang Indonesia menikah sama orang Arab, mimpi ya untuk menikah sama orang Arab. Ya, nikah sama orang Arab, orang Indonesia, kemudian keturunannya dianggaplah dia sebagai orang Arab. Oh, itu orang Arab. Padahal dia orang Indonesia. Ya, nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesianya medok. Nah, padahal gayanya gaya orang Arab. Karena memang keturunannya dia dari orang Arab. Nah, seperti itu. Kondisinya seperti di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sekarang kita jelaskan dulu. Arab Al-Aribah itu asalnya dari keturunan Qahtan. Ya, dari keturunan apa? Qahtan. Ya'rib bin Yashjub bin Qahtan. Dari keturunan Qahtan. Nah, mereka ini asalnya dari Yaman. Jadi Aribah itu asalnya dari mana? Dari Yaman. Kita tulis ya di sini. Kita bisa sebut ini sebagai Qahtaniyah. Ya, kita tulis Indonesia aja. Qahtaniyah.
Ini asalnya dari mana? Dari Yaman. Nah, ini disebut apa tadi? Adnaniyah. Iya. Nah, kenapa disebut dia Adnaniyah? Kenapa disebut Adnaniyah? Ya, dia keturunan dari Adnan. Adnan ini siapa? Ya, anak keturunan Nabi Ismail. Bukan anaknya Ismail, tapi jauh. Cuma nggak ditahu antara Adnan sampai ke Ismail itu nggak ditahu. Ya, kita nggak tahu sampai ke Ismail itu sudah banyak perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Jelas ya? Nah, ini asalnya dari Yaman. Kalau ini Adnaniyah, berarti dia dari mana? Kita tulis saja sini ya. Dari Ismail. Nah, Ismail ini asal bapaknya dari mana? Dari mana asalnya bapaknya Ibrahim? Dari Irak. Nah, itulah. Jadi orang Irak, kemudian dia melakukan pengembaraan ke beberapa tempat, termasuk ke negeri Syam, ya, ke negeri Syam, Taib. Kemudian ke Palestina, di situ kemudian bikin markas dakwah, ya istilahnya dakwahnya di situ. Nah, setelah itu ketika kejadian antara istri Nabi Ibrahim yang nggak punya anak, lalu dia meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menikah dengan siapa? Budaknya. Ada yang mengatakan bukan budaknya sebenarnya. Dia asalnya anaknya Fir'aun. Dulu itu di Mesir, jadi pernah Nabi Ibrahim singgah di Mesir. Di Mesir itu nama-nama rajanya Fir'aun, semua Fir'aun nama-nama rajanya. Ya, kan waktu itu kan belum ada Nabi Musa, masih jauh kan? Nah, jadi belum ada Fir'aun yang dimusuhi atau memusuhi Nabi Musa, belum ada. Jadi nama raja-raja dulunya juga Fir'aun. Raja Fir'aun. Nah, kemudian Fir'aun ini dia menekan atau mendolimi Saroh. Akhirnya karena Saroh dekat dengan Allah, disebutkan oleh ahli sejarah, akhirnya senjata makan tuan. Maksudnya Saroh kemudian menjadikan siapa tadi? Anaknya Fir'aun itu sebagai budak yang kemudian dinikahkan dengan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi asalnya Nabi Ibrahim itu dari Irak. Kalau itu Kohtonia dari Yaman. Tayyib. Nah, jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Jadi Arab Aribah itu dari Kohton, sebagaimana kita sebutkan tadi, asalnya dari Yaman. Kemudian ada dua kabilah yang terkenal dari Kohton ini. Pertama, kabilah namanya Himyar. Yang kedua Kihlan. Ini dua kabilah yang paling terkenal. Ya, ada Kihlan, ada Himyar. Ada Himyar, ada Kihlan. Itu yang paling terkenal. Ya. Jadi dari situ juga kemudian muncul kabilah-kabilah yang lainnya. Nah, kemudian anak keturunan Kihlan ini dari keturunan Kohton, ini asalnya dari Yaman. Mereka tersebar di penjuru Jazirah Arabia, dan hijrah mereka yang paling besar, eksodus terbesar mereka itu sebelum terjadinya Sailul Gharim, itu sebuah banjir besar di Yaman. Jebolnya bendungan Yaman. Ya, jebol bendungan Yaman itu menyebabkan perekonomian di Yaman pada saat itu berantakan. Ya, itu satu. Yang kedua, ada tekanan dari kerajaan Romawi. Ya. Kemudian dominasi mereka terhadap perdagangan laut dan perdagangan darat. Nah, ini yang menyebabkan orang-orang Yaman kurang nyaman. Akhirnya mereka hijrah. Mereka hijrah tersebar di beberapa penjuru Jazirah Arabia. Kalau sekarang Jazirah Arabia berarti seperti Kuwait, Uni Emirat Arab, kemudian Bahrain, Qatar dan lain sebagainya. Distrik itu namanya Jazirah Arabia. Mereka tersebar di daerah-daerah tersebut, ya. Taib. Nah, kemudian selanjutnya Arab Al-Musta'ribah. Arab Musta'ribah, kakek mereka yang paling tinggi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kakek mereka paling tingginya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim dari mana tadi? Dari Irak. Beliau dari Irak, ya.
kemudian keturunan-keturunannya ada Adnan, disebutlah mereka Adnaniyah. Ya, taib. Kemudian dia tinggal di sebuah daerah yang namanya Aro. Tinggal di sebuah daerah yang namanya Aro. Aro ini adalah di semenanjung barat sungai Furat. Furat itu apa? Eufrat ya kalau sekarang. Eufrat ya namanya kalau nggak salah. Itu di Irak ya. Taib. Nah, beliau tinggal di sana. Itu dekat dengan Kufah. Ya. Kemudian setelah dilakukan oleh para peneliti ahli sejarah, penggalian-penggalian, penelitian dan seterusnya, maka mereka mendapatkan beberapa situs-situs tentang Nabi Ibrahim dan seterusnya. Maka kemudian mereka bisa mengetahui tentang kondisi Nabi Ibrahim, ya, sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam yang asalnya dari Irak, ya, kemudian pindah ke mana? Ke Palestina, ya. Sebenarnya sudah pindah ke beberapa tempat, terakhir ke Palestina, lalu kemudian yang terakhir beliau ke Mekah, ya, beliau ke Mekah. Nah, perlu diketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika beliau ada masalah keluarga beliau, di mana Sarah sangat cemburu karena Hajar punya anak, dia sudah lama menikah sama Ibrahim nggak punya anak, Sarah baru meninggal Hajar baru aja menikah, langsung dia punya anak namanya Ismail. Kasih sayang Ibrahim alaihissalam sangat dalam kepada Ismail dan ibunya. Karena lama nggak punya anak. Ya, dan ini menunjukkan semangat Nabi Ibrahim alaihissalam tidak putus asa untuk terus berusaha sampai dia punya anak. Dan ini sebuah karunia bagi mereka yang diberikan anak. Anak itu sebuah keturunan atau aset yang terbesar bagi kedua orang tuanya. Ya. Kalau ingin mensyukuri nikmat anak yang Allah berikan kepada kita, maka kita melihat orang-orang yang belum dikaruniai seorang anak. Subhanallah. Nabi Ibrahim berusaha sampai dia sudah tua, dia tetap berdoa kepada Allah dan berusaha sampai Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan anak kepada beliau. Bahkan dari istri yang pertamanya, dari istri yang sudah tua, yang bahasa kita sudah menipus, yang nggak mungkin lagi dia melahirkan, ternyata dia bisa melahirkan seorang anak yang kemudian lahirlah Ishak. Ya. Jamaah kaum muslimin dan muslimah barakallahu fikum. Nah, kemudian berkaitan dengan masalah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau pergi ke Mekah, maka beliau meninggalkan istrinya di situ. Dari Mekah waktu itu nggak ada penduduk. Jadi penduduk pertama di Mekah siapa? Penduduk pertama Hajar dan anaknya Ismail. Nggak ada penduduk waktu itu. Walaupun sebagian ahli sejarah menyebutkan sudah ada orang-orang dari Yaman yang kita sebut tadi Qahtaniyah, itu mereka sudah tersebar di pinggir kota Mekah, di pinggiran mereka. Tapi di tengah kota Mekah sendiri, di yang sekarang ada Ka'bah di situ, itu nggak ada penduduk waktu itu. Betul-betul nggak ada penduduk, nggak ada kehidupan. Bayangkan ya, Nabi Ibrahim disuruh oleh istri yang pertamanya untuk mengasingkan istri dan anaknya itu, ya, Hajar dan anaknya, karena cemburu tadi, akhirnya diasingkan tentunya atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ditempatkan di tempat pas sekarang adanya air Zam-Zam di situ. Baik, ala kulli hal, begitulah kehidupan. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam cuma meninggalkan satu kantung kurma dan satu kantung air. Setelah itu ditinggal. Ya, nah berjalan dengan kehidupan itu, mereka hidup berdua dan alhamdulillah nyaman. Sampai ada peristiwa di mana Hajar harus naik ke Safa Marwah untuk mencari air itu, dan sekarang menjadi sebuah ritual dalam ibadah umroh, ya, umroh dan haji, dan ini tentunya sebuah keutamaan bagi mereka. Sampai kemudian mereka hidup sampai dewasa, menjadi besar Nabi Ismail alaihissalam, sampai orang-orang dari Yaman, yaitu dari keturunan Qahtan, dia hadir, ya, datang di mana? Datang di Mekah, kemudian mereka minta tinggal di situ, kemudian diizinkan oleh Ismail dan ibunya. Maka tinggallah, hiduplah mereka bersama. Kemudian mau tidak mau Ismail, karena jelas nggak ada perempuan kecuali dari mereka, maka Ismail menikah dengan orang dari ini, Arab Aribah. Jadi ceritanya Ismail sebenarnya bukan orang Arab, tapi dia menjadi orang Arab karena nikah sama orang Arab. Sehingga anak keturunan Ismail itu dianggap orang Arab. Dianggap orang Arab. Jelas ya? Nah,
Dari situlah asalnya adanya Arab di Saudi Arabia, ya, di kerajaan Saudi Arabia asalnya dari situ. Baik, barakallahu fikum. Seperti itu kisahnya kira-kira. Nah, sekarang kita masuk ke nasabnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Jadi dari Ismail ini, jadi Ismail itu dia dakwahnya di mana? Dakwahnya di Mekah. Dia disebut sebagai seorang rasul karena dia dakwah. Di mana dakwahnya? Dia dakwah orang-orang Mekah. Bagaimana supaya mereka tidak beribadah kepada berhala, bagaimana mereka supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bapaknya Nabi Ibrahim selalu datang mengunjungi anaknya. Setiap saat dia datang, ya, datang pergi lagi untuk melihat anaknya karena ini tanggung jawab dia sebagai seorang ayah, ya, selalu sampai masalah istri aja dia nasihatkan kepada anaknya, ya, untuk cari istri yang soleha, ya, taib. Nah, kemudian itu tadi nasabnya Nabi Muhammad SAW, kita sudah ketahui asalnya dari mana tadi? Sampai kemana? Adnan, dan Adnan adalah keturunan Nabi Ismail, bukan anak langsung tapi keturunan dibawa. Kemudian Nabi Ismail AS adalah anak putra dari Nabi Ibrahim AS. Nah, berarti antara ayah Nabi dan ibu Nabi Muhammad SAW ketemu di mana tadi? Di Kilab. Dan Kilab kalau kita tarik terus nasabnya sampai ke atas, dia sampai kepada Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Muhammad SAW memiliki nasab yang mulia. Inilah yang disebutkan oleh Syekh, wa akramul khalqillah. Beliau adalah makhluk yang paling mulia. Salah satu kemuliaan beliau adalah dari sisi nasab beliau yang mulia. Nasab beliau yang mulia. Taib, lanjut lagi. Masih ada waktu ya? Taib. Qabilatuhu sallallahu alaihi wasallam wa qabilatuhu sallallahu alaihi wasallam hiya qabilatu Quraisyil mashhudi laha bisyarafi wa raf'ati sya'ni wal mujiddil asili wa qudasatil makani baina sa'iril arabi wa huwa laqabu Fahr bin Malik awin Nudar bin Kinanah. Baik, yakfi. Sekarang kita bicara tentang qabilah, ya, tentang sukunya Rasulullah. Jadi dulu memang banyak suku, sebagaimana kita sebut tadi, Adnan punya banyak keturunan, muncul suku-suku, ya, dari keturunan-keturunannya. Demikian pula Adnan, ya, ada keturunan-keturunan, kemudian dari situ dia muncul suku-suku. Ya, qabilah atau suku di Arab itu dari dulu sudah ada, ya. Dan di beberapa negara juga seperti itu, di negeri kita juga banyak suku sama, ya. Nah, qabilahnya Nabi apa? Sukunya Nabi apa? Hiya qabilatu Quraisy. Beliau qabilahnya, sukunya adalah suku Quraisy. Suku Quraisy adalah suku yang paling mulia di Mekah saat itu. Ya. Sampai hari ini mereka adalah suku yang paling mulia. Suku yang memiliki keutamaan. Qabilatu Quraisy. Al-masyhud laha bisyaraf, yang dipersaksikan tentang kemuliaannya. Tentang kemuliaannya. Makanya nanti akan datang Imam Mahdi dari suku mana? Suku Quraisy. Ya. Tapi bukan Imam Mahdinya orang-orang Syiah, ya, yang sampai sekarang ditunggu nggak muncul-muncul. Ya, bukan itu Imam Mahdi. Imam Mahdi, ya, nggak usah kita cari. Insya Allah nanti akan datang. Nggak usah dicari-cari yang seperti itu. Atau ngaku-ngaku gitu, ya. Nanti akan datang dengan sendirinya. Yang jelas di akhir zaman, salah satu ciri akhir zaman munculnya Imam Mahdi. Taib. Nah, Imam Mahdi dari suku Quraisy. Suku Quraisy punya keutamaan, kemuliaan. Ya, punya kemuliaan. Wa bisyarafi wa rif'ati sya'ni, dan juga memiliki kedudukan yang tinggi. Kedudukan yang tinggi orang-orang Quraisy. Makanya kalau di Mekah waktu itu kalau disebut orang Quraisy, segan orang-orang. Salah satu sebab Nabi SAW agak orang-orang berpikir untuk mengganggu beliau karena beliau dari suku Quraisy. Dan beliau dari keturunan para penguasa-penguasa Quraisy. Ya, kita lihat salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang kemudian menjadi dasar nama Quraisy itu sendiri. Makanya orang berpikir begitu. Mengganggu Nabi berarti mengganggu suku Quraisy. Dan itu nggak main-main. Ya, mengganggu suku Quraisy nggak main-main. Karena Allah Subhanahu wa taala menjaga suku Quraisy sampai ketika mereka diserang, ingin menghancurkan Ka'bah waktu itu oleh Abroha dan bala tentaranya dari Yaman, Allah Subhanahu wa taala menjaga. Padahal waktu itu mereka menyembah berhala. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan suku Quraisy sekaligus kemuliaan daripada Ka'bah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Jadi kabilah beliau dari suku Quraisy yang terkenal, tinggi kedudukannya, ya, al-Mujaddil Asil, taib, dan ini merupakan apa namanya, memiliki kemuliaan nasab, ya. Mujaddil Asil, dia punya kemuliaan nasab. Suku Quraisy itu nasabnya mulia, seperti kita sebutkan tadi. Nama Quraisy itu diambil dari kakek-kakeknya Nabi. Nanti akan kita lihat di sini namanya. Dari kakeknya Nabi. Dan kakeknya Nabi ini, kalau kita urut sampai ke atas, sampai kepada siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam. Kalau disebut Nabi Ismail, ya, dialah yang punya Ka'bah. Dialah yang punya Mekah. Karena dia orang pertama di situ sama ibunya. Jadi waktu itu nggak ada yang menempati itu. Ngaku ini tempat saya, nggak ada. Betul-betul Mekah itu kosong, nggak ada siapa-siapa. Tapi kemudian Nabi Ismail yang membangun kota Mekah bersama dengan ibunya, dan kemudian dibantu dari orang-orang dari Yaman. Orang-orang dari Yaman. Taib. Ya, kemudian mereka membentuk sebuah masyarakat. Jadi memang Nabi Ismail, ya, dalam tanda kutip, ya, dia raja di situ. Makanya suku Quraisy itu mulia karena dia dari keturunan, ya, Nabi Ismail alaihissalam. Dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Bukan dari keturunan ini, Arab yang dari Yaman. Padahal kalau kita bicara Arab asalnya dari Yaman, bukan dari Arab itu sendiri. Mereka eksodus dari Yaman masuk ke Mekah. Nah, yang di Mekah saat itu bukan orang Arab, tapi orang dari luar juga, dari Irak. Kalau kita mau urut, ya, itu dari Irak. Paham, ya? Jadi orang Irak kemudian masuk ke situ, dialah yang pertama menempati tempat itu. Nah, disebut dia Arab karena dia bergaul, bermasyarakat dengan orang-orang Arab. Jelas, ya? Baik. Nah, kemudian disebutkan di sini. Wa qudasatil makan baina sairil Arab. Dan orang-orang Quraisy itu memiliki kedudukan yang suci, kedudukan mulia, suci, di antara seluruh orang-orang Arab. Orang-orang Quraisy punya kedudukan. Nanti akan kita lihat apa jasanya orang-orang Quraisy terhadap orang-orang Arab. Jadi kalau kita sebut orang Quraisy, berarti kita nggak menyebut Arab secara keseluruhan. Jadi di Arab itu bukan cuma orang Quraisy, banyak suku. Apa yang antum kenal suku-suku yang ada di Quraisy? Apa suku-suku yang ada di Arab? Kalau di Madinah ada suku Aus, suku Hajrat, ya. Kemudian di di Mekah ada Bani Tamim, ya, itu suku juga. Dan suku-suku yang lain yang banyak dan bukan cuma suku Quraisy. Cuma yang paling terkenal adalah suku Quraisy. Nah, disebutkan di sini wa huwa laqabu Fihrin ibni Malik, dan dia adalah laqab gelar Fihr bin Malik. Au An-Nadhr bin Kinanah. Ada juga mengatakan dia adalah laqab dari Nadhr bin Kinanah. Nadhr bin Kinanah itu jauh, ya, di atas, ya. Tidak tahu kakek keberapa Nabi, nanti dihitung. Ada mengatakan Fihr bin Malik. Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah. Jadi melangkahnya ke dua kakek. Ya, ada mengatakan Fihr bin Malik, ada mengatakan siapa? An-Nadhr bin Kinanah. Jadi Quraisy itu, kita catat sini, ya, Quraisy. Ya, Quraisy ada mengatakan dari siapa? Dari siapa? Fihr dulu, ya, Fihr bin, jadi Arab nanti, ya. Nanti tersinggung orang Indonesia ini. Jadi Fihr, ya, Fihr bin siapa? Bin Malik. Taib. Ada juga mengatakan dari An-Nadhr, ya, An-Nadhr bin Kinanah. Jadi sebenarnya ini baru keturunan. Fihr anaknya Malik, anaknya Nadhr, anaknya Kinanah, gitu kan, sampai ke atas. Nah, kemudian di sini berarti dia ngambilnya dari ini, kemudian ke sini, jadi ke kakeknya, antara kakek dengan cucu, kan ini bapaknya, ya. Bapaknya anaknya dari kakeknya, berarti antara kakek dengan cucu. Ini kakek, ini cucunya. Jadi ini cucu, ini kakek. Taib. Jadi para ulama beda pendapat. Quraisy itu dari mana? Lakopnya siapa? Lakop itu gelarnya siapa? Ada mengatakan gelar dari cucunya, yaitu Fihr bin Malik. Ada mengatakan dia gelar dari kakeknya. Siapa?
An-Nadhr bin Kinanah. An-Nadhr bin Kinanah. Sudah masuk Isya ya? Sudah masuk Isya? Baik, kita selesaikan sedikit ya. Udah selesai kayaknya tadi. Iya, udah selesai tadi ya, sampai sini. Baik. Ya, sementara sampai di sini, nanti insya Allah kita lanjut lagi. Tetap semangat lah belajar Sirah Nabawiyah. Perlu kesabaran, banyak nama-nama yang kita nyebutnya aja susah ya. Nggak apa-apa ya. Kita tunjukkan aja bahwa kita cinta kepada Nabi dengan cara mempelajari Sirah Nabawiyah. Yang jelas dalam setiap sejarah Nabi Muhammad SAW, bahkan sejak beliau belum lahir, itu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, baik. Jelas ya, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, dan orang yang belajar Sirah Nabawiyah, dia akan lebih dewasa di dalam menghadapi masalah-masalah yang akan dihadapi. Karena sejarah itu sama, kejadian yang kita alami, kejadian yang dialami orang dulu, bahkan orang dulu lebih susah apa yang dihadapi, mereka bisa menyelesaikan masalah. Apalagi kita sekarang, ya, kalau kita mau belajar bagaimana orang-orang dulu menyelesaikan masalah. Ya kan? Apalagi Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah bagi kalian contoh. Ada contoh. Nah, contoh dalam perkara apa? Dalam segala masalah. Contoh dalam segala masalah. Bagaimana Nabi menyelesaikan masalah? Sekali lagi, ada semua dalam Sirah Nabawiyah. Ada dalam sejarah. Cuma kadang kita baca Sirah Nabawiyah lewat-lewat begitu aja. Baca lewat-lewat. Kita nggak ngambil pelajaran yang ada di dalamnya. Sehingga ketika kita ada masalah, kita bingung bagaimana menyelesaikan masalah. Padahal kita pernah belajar Sirah Nabawiyah yang harusnya itu menjadi sebuah problem solving, ya, sebuah penyelesaian masalah yang ada pada zaman sekarang ini. Baik. Jelas insyaallah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, dan insyaallah nanti kita lanjut pada Isya untuk tanya jawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Pertanyaannya, bismillah, apakah Royhanah termasuk salah satu dari istri Rasulullah? Wallahu alam. Dan mohon sarannya Ustadz untuk nama yang baik anak perempuan. Nama yang baik untuk anak perempuan banyak ya, karena baik juga relatif. Makanya nama itu beda-beda. Seandainya baik itu sama, maka semua orang nama anak perempuannya sama semua kan? Nah, kan beda-beda. Ya. Yang jelas pertama, boleh kita mengambil nama dari nama-nama istri Rasulullah SAW. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya anak kita bisa mencontoh istri-istri Nabi Muhammad yang apa pertama? Setia kepada suaminya. Satu ya. Yang kedua, taat kepada suami. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat dalam ibadah, saling berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, semangat di dalam berdakwah dan lain sebagainya. Itulah istri-istri Nabi Muhammad SAW. Maka dengan nama istri tersebut kita bisa ya menjadikan anak kita mencontoh para istri-istri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita bisa mengambil nama-nama anak kita yang perempuan dari sahabiyah, nama-nama sahabiyah. Sama, ya, semangat mereka, berlomba-lombanya mereka, dan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jejak mereka. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka, ya, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat untuk kita mengikuti sahabat Nabi Muhammad, di antaranya adalah sahabat dari kalangan para wanita. Dan sebaiknya para wanita belajar tentang sejarah-sejarah para sahabiyah supaya mereka bisa mengambil pelajaran. Ya, atau nama-nama yang bermakna baik. Mana-mana yang bermakna baik, dan itu banyak sekali. Jangan sembarang ambil dari Al-Qur'an ya. Sampai ada anekdot, ini anekdot aja ini. Ada yang mengambil namanya Tony misalnya. Kok bisa Tony gitu? Kan a'udzubillahi minasyaitonir gitu. Ini rojim gitu. Ini anekdot aja ya. Ya itu jangan asal ngambil gitu kan dari ini Al-Qur'an ini. Al-Qur'an juga banyak namanya misalnya syaiton. Kok bisa syaiton? Ada dalam Al-Qur'an. Ya kita keliru. Atau namanya Fir'aun ya misalnya. Ada dalam Al-Qur'an, atau Abu Lahab gitu ya. Nah, jadi makanya di sini penting tahu bahasa Arab dan tahu sejarah. Tahu sejarah. Kan seperti Abu Lahab bahasa Arab bukan? Bahasa Arab. Cuma dalam sejarah Abu Lahab itu musuh bebuyutannya Nabi Muhammad SAW. Nggak cocok diambil sebagai nama misalnya.
Oleh karena itu, carilah nama-nama dan carilah dulu nama gini. Misalnya cari dulu di internet. Ya, di internet kan banyak nama-nama. Awas jangan sampai salah ambil nama ya. Nah, ambil nama, kemudian tanya Ustadz, gimana kalau nama ini, nama ini. Jadi, sukai dulu namanya, kemudian tanya ke Ustadz. Jangan Ustadznya suruh cari nama. Ya, karena kita bukan biro nama ya. Jadi, sebaiknya antum semua cari nama dulu. Setelah namanya dapat, baru tanya Ustadz gimana kalau nama ini. Nah, kalau misalnya dia nama seseorang, Ustadz gimana sejarahnya orang ini. Gitu. Jadi, dari situ kita lebih semangat lagi pakai nama tersebut. Jelas insya Allah ya. Tapi wallahu alam, nama-nama banyak antum bisa pilih, dan kalau ketik kita nama-nama Islam di internet banyak sekali. Kita tinggal memilih ya. Ima dia nama sahabat, nama orang-orang soleh, soleha ya kalau perempuan, nama istri-istri Nabi, nama putri-putri Nabi, ya, nama dari nama-nama yang baik. Ya, makanya Aisyah itu paling banyak namanya. Aisyah gitu. Karena Aisyah itu termasuk salah satu istri Nabi yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada yang lain? Tafadhol. Enggak ada? Nanti sekali kita ulangan ya, bisa ya? Nah, nanti saya kasih soalnya tentang sejarah. Makanya antum belajar, nanti kita kasih ulangan. Insyaallah ya. Baik, tafadhol. Panjang sekali namanya Ustaz. Sebaiknya dalam Islam itu nama yang lebih baik seperti apa? Apakah cuma satu rangkaian terus nama bapaknya? Misalnya Sumayyah bin Ibrahim atau begitu Ustaz, atau seperti apa yang sebaiknya? Iya. Jazakallah. Jazakallah. Nama yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah nama yang mufrad. Dia nggak murakkab. Murakkab itu double. Ya, mufrad. Walaupun nggak ada masalah nama murakkab. Cuma nama murakkab double. Misalnya Ahmad Sofiur Rahman banyak sekali gitu kan, ada ini nih. Itu akan mempersulit kita untuk menghafal nasab. Ya kan? Jadi misalnya nama kakeknya sudah satu kereta api sendiri ya. Nama bapaknya, Masya Allah, bis yang bersusun, panjang sekali. Nama misalnya di atas kakeknya panjang. Akhirnya kita kesulitan menghafal nasab. Kesulitan menghafal apa? Nasab. Jadi kalau kita ingin menghafal nasab, namanya jangan terlalu panjang. Satu aja, satu-satu. Gitu. Satu orang. Nanti kan dia jadi panjang kalau ada binnya. Coba, namanya Rasulullah. Panjang kan tadi? Sampai kita nggak bisa hafal. Ya, sampai kita nggak bisa hafal. Dan ini sebaiknya dihafal, nama Nabi sampai ke Adnan paling tidak. Itu nama Nabi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf sampai kepada Adnan. Karena sudah panjang itu. Jadi oleh karena itu sebaiknya kalau kasih nama cukup satu. Karena kalau dua juga tiga kita bingung namanya yang mana. Jadi akhirnya kadang satu orang namanya sampai tiga. Dipanggil Adi, dipanggil Sofyan, dipanggil Ahmad, dipanggil ini. Padahal satu orang ini bingung. Ya, jadi bingung kita manggil yang mana. Karena nama itu juga doa, ya, maka beri nama-nama yang baik. Satu nama itu selalu diulang-ulang jadi doa bagi orang yang punya nama tersebut, dan insya Allah akan jadi keberkahan bagi dia tersendiri. Jadi bukan kita katakan haram ya, nggak ada masalah dia pakai nama double, tapi akan menyulitkan kita dari sisi yang pertama tadi adalah menghafal nasabnya. Untuk menghafal nasab ke atas lebih sulit. Kemudian yang kedua, kesulitan kita untuk menentukan siapa nama panggilannya karena banyaknya nama tersebut. Ya, wallahu alam bissawab. Baik, silakan, tafadhol. Masih ada? Silakan. Muhammad. Perubahan nama dari Ahmad ke Muhammad. Dari Ahmad kepada? Kenapa dirubah? Ada yang pernah bilang Ustaz, nama asli di Al-Quran Ahmad disebut Ustaz, kan? Iya. Dalam nama Nabi Muhammad SAW ada beberapa nama Nabi Muhammad SAW, termasuk Ahmad. Ahmad nama Nabi, Muhammad nama Nabi. Cuma Nabi Muhammad SAW dikenal dengan nama Muhammad. Dan di kitab-kitab terdahulu beliau dikenal dengan nama Ahmad. Ahmad dan Muhammad sama-sama dari kata ha mim dal. Hamidah. Apa artinya hamidah? Memuji. Ahmad yang paling terpuji. Ahmad yang paling terpuji. Bisa juga bermakna saya memuji ya. Tapi diartikan situ yang paling terpuji. Kemudian Muhammad sama, terpuji. Orang yang dipuji. Jadi
nggak ada masalah dari sisi nama, sama dari sisi arti, ya. Taib. Cuma di kitab-kitab terdahulu beliau lebih dikenal dengan nama Ahmad. Lebih dikenal dengan nama Ahmad. Dan itu nama beliau juga. Jadi beliau memiliki beberapa nama. Ada beberapa nama pada Nabi Muhammad SAW, dan yang paling terkenalnya adalah nama apa? Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dalam Al-Quran beliau juga disebut dengan nama Muhammad tadi. Wallahu a'lam bishawab. Saya bilang dulu ya, ini muncul lagi nih ya. Afwan Ustaz, di luar materi, apabila calon ya kan meminta untuk diceritakan masa lalu secara detail, apakah harus diceritakan dan bagaimana kiat-kiat agar hati ikhlas menerima ketetapan Allah? Ini masalah calon lagi nih. Masalah orang diminta menceritakan masa lalu, boleh dia ceritakan kalau dia mau. Kalau dia nggak mau juga nggak ada masalah. Ya, dan orang yang meminta tadi ya menceritakan masa lalu, dia nggak usah ngotot. Kalau kau nggak mau, kita nggak usah jadian aja, nggak usah jadi. Kamu cari yang lain gitu. Ya nggak seperti itu. Ini terlalu istilahnya? Ya terlalu kolot lah cara berpikirnya. Jadi nggak penting tahu masa lalu, yang penting masa depan. Ya, engkau adalah masa depanku gitu ya katanya. Jadi yang penting masa depan, masa lalu biarlah tinggal. Makanya salah satu perkara yang tidak boleh kita lakukan adalah menceritakan kejelekan kita di masa lalu. Ketika Allah sudah tutup, jangan dibuka. Masa kita mau ceritakan kepada orang yang nanti bisa menimbulkan masalah? Kalau bisa menimbulkan masalah, jangan diceritakan. Ya, dan apalagi dia masalah-masalah keburukan nggak usah diceritakan, nggak penting juga diceritakan. Namanya manusia itu pernah buruk kemudian jadi baik. Kalau sudah jadi baik sudah. Dan seseorang itu dilihat ketika dia sudah baik. Pada saat ini biasanya yang sering terjadi permasalahan dalam keluarga, salah satu sebabnya adalah ketika istri dan suami sama-sama tahu masa lalu yang buruk. Akhirnya ketika bertengkar itu diangkat-angkat. Betul atau betul? Iya, itu salah satu sebab. Makanya nggak penting untuk cerita masa lalu, apalagi masa lalu buruk. Kalau masa lalu baik, silakan diceritakan kepada istri, calon istri, calon suami, calon mertua, ya diceritakan, nggak ada masalah. Tapi kalau dia buruk, dalam syariat nggak boleh diceritakan, kecuali untuk sesuatu yang sangat penting dan mendatangkan sebuah maslahat. Itu baru boleh. Kalau nggak perlu diceritakan. Jelas ya. Jadi orang melihat maslahatnya. Min husnil islamil mar'i, kata Nabi, tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk dari bagusnya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Apa manfaatnya dia cerita masa lalu? Paham ya? Jadi kita sekarang bicara masa ini dan masa depan. Masa lalu sudah kita tinggalkan. Ya. Walaupun kita nggak harus mengatakan kamu adalah masa laluku ya. Nggak harus kita katakan begitu. Tapi yang jelas masa lalu sudah kita tinggalkan. Sekarang kita cerita masa sekarang dan masa akan datang. Nah, jadi kalau ada seorang yang didatangi oleh seorang laki-laki, maka yang pertama dia tanyakan, apa yang kamu bisa berikan untuk saya, ya, supaya saya masuk surga, misalnya. Ya, itu masya Allah itu luar biasa. Allahu Akbar ya, itu luar biasa. Itu perempuan ini masya Allah. Jadi lihatnya masa depan, masa ke depan. Di zaman sahabat Nabi Muhammad kita lihat itu nggak ada sahabat itu kecuali yang sahabat dia kecil sudah ada Islam ya. Sahabat itu sudah tua-tua, sudah besar-besar, sudah dewasa, baru datang Islam. Jadi otomatis sahabat dulu adalah musyrik. Ya kan? Tapi orang-orang nggak lihat ketika dia masih musyrik, yang dilihat yang sekarang. Umar bin Khattab dilihat ketika Islam, Muslim. Abu Bakar As-Siddiq dilihat ketika Muslim. Ya kan? Makanya Nabi SAW pernah menawarkan anaknya, atau Umar bin Khattab pernah menawarkan anaknya kan kepada Abu Bakar As-Siddiq, kepada Utsman, ya kan? Pernah menawarkan anaknya, kemudian dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab nggak nanya sama Abu Bakar, kamu dulu masa lalumu begini, atau Utsman bin Affan, enggak. Kamu musyrik dulu ini, enggak. Jadi ceritanya di masa sekarang, di mana Umar bin Khattab
Abu Bakar As-Siddiq adalah orang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Demikian pula Utsman bin Affan adalah orang terbaik. Sampai Nabi menikahkan dua anaknya setelah meninggal yang satu, dinikahkan lagi dengan anaknya Nabi yang lain, ya setelah meninggal yang satu kepada Utsman bin Affan. Sehingga dikenal beliau dengan sebutan apa? Dzu Nurain. Ya, orang yang memiliki dua cahaya. Karena kedua anaknya Nabi menikah dengan Utsman bin Affan setelah meninggal yang satu. Nabi nggak nanya ini, kamu Utsman dulu masa lalu mau begini, nggak perlu. Jadi yang dilihat yang sekarang, itu yang paling penting. Makanya jangan memperkeruh suasana. Sebenarnya suasananya sudah bagus, ini ikhwan Masya Allah, sudah bagus, sudah hijrah, ya kan? Sudah tinggalkan masa lalunya yang kelam, sekarang sudah berada di masa yang indah, yang bercahaya, dengan ilmu, agama, rajin, semangat ibadah. Maka itu sudah cukup. Maka itu sudah cukup. Yang dilihat adalah masalah itu. Sehingga kalimat di dalam hadis Nabi SAW yang menyebutkan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Kalau datang orang yang engkau telah ridhoi akhlak dan agamanya, maka nikahkan orang itu dengan putrimu. Ya, illa takun fitnatun wa aridun fil kabirun fil ardi. Kalau tidak, maka timbul fitnah dan kerusakan di muka bumi. Jadi ini menunjukkan enggak harus melihat masa lalu. Enggak terlalu penting untuk melihat masa lalu, yang penting masa sekarang. Ya, untuk apa kalau misalnya saya dulu mantan orang soleh loh gitu. Sekarang dia enggak soleh lagi gitu. Saya dulu mantan, enggak berguna, enggak ada manfaatnya. Ya, kesolehan kita yang dulu akan ditutupi yang terakhir. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dilihat yang terakhirnya. Amalan dilihat yang terakhirnya. Iya kan? Insyaallah. Ya, kemudian dan mohon sarannya Ustadz, mana tadi itu? Hilang ini. Kalau masalah gitu pada hilang ya. Dan bagaimana kiat-kiat agar hati ikhlas menerima ketetapan Allah? Pertama, pahami takdir. Pahami takdir. Bahwa kehidupan ini ada takdir. Apa yang terjadi takdir Allah. Jadi apa yang Allah tetapkan, kita ikhlas menerimanya. Makanya ketika ada keluarga kita meninggal, kita nggak boleh meratap. Ini salah satu kesalahan dari orang-orang Syiah. Ya, meratapi siapa? Husain sampai mereka melukai dirinya sendiri. Sampai mereka melukai diri sendiri. Ini keliru dan bertentangan dengan Islam. Nggak boleh kita meratap. Ya, nggak boleh kita meratap. Seandainya boleh kita meratap seperti itu, maka Nabi lebih utama kita ratapi seperti itu. Nah, sekarang kita tanya orang Syiah, kenapa dia meratapi Husain seperti itu, sedangkan Nabi tidak? Padahal sama-sama meninggal. Iya kan? Sama-sama meninggal. Baik. Ala kulli hal, kita harus mengakui dan memandang adanya takdir. Kemudian yang kedua, bahwa semua ketetapan Allah bagi orang-orang beriman adalah kebaikan. Bagi orang beriman, semua ketetapan Allah adalah kebaikan. Kadang buruk kita lihat, tapi Allah menyediakan di balik yang buruk itu kebaikan. Asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi engkau menyangka sesuatu itu buruk, tapi Allah jadikan pada perkara yang engkau anggap buruk itu ada kebaikan di dalamnya. Maka lihatlah itu sebagai kebaikan. Dan banyak hal yang kita lihat, sekilas kita lihat merugikan kita. Tapi ketika kita jalani, kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan, kemudian kita nikmati semua cobaan-cobaan dari Allah, maka akan muncul di belakangnya apa? Kebaikan. Inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Taib. Jadi apa yang kedua tadi? Apa yang kedua? Pertama, lihat ya, maknai takdir itu dengan baik. Kemudian yang kedua, ya, yakini bahwa di dalam ketetapan Allah itu pasti akan ada kebaikan. Kemudian yang ketiga, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik untuk kita. Jangan lupa berdoa, menyandarkan diri kepada Allah, dan yang terakhir tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan penuhi semua keinginannya. Baik. Mungkin seperti itu saran saya. Intinya banyak berdoa saja, dan itu tadi sudah yang lalu biarlah berlalu, jangan dipikir lagi sudah. Yang sekarang kita pikir adalah bagaimana kita sekarang dan bagaimana kita akan datang. Dan dosa-dosa kita akan diampuni ketika kita bertobat kepada Allah. Anggaplah kita punya dosa besar. Ya, kalau kamu datang kepada Allah dengan membawa sepenuh bumi dosa, kalau kamu minta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni, Allah akan membawa sepenuh bumi maghfirah, ampunan. Maka sebelum kita masuk ke alam kubur, kita berusaha dosa-dosa itu bersih memang di dunia. Bisa ya? Bertaubat, istighfar kepada Allah, lakukan ibadah, ya, dekat kepada Allah. Itu akan menghapuskan dosa-dosa kita yang kita lakukan dulu. Sudah, bersihkan memang itu dosa.
Kalau di akhirat setengah mati. Di alam kubur, untuk membersihkan dosa kita harus disiksa dulu. Di akhirat belum tentu dosa kita diampuni oleh Allah. Bisa saja kita masuk neraka. Walaupun nanti misalnya, kalau bukan kesyirikan yang kita lakukan, kita bisa masuk surga lagi. Tapi kita akan disiksa untuk menghilangkan dosa itu. Padahal ketika kita masih hidup, dosa itu dihilangkan dengan sangat mudah. Dengan cara apa? Istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Baik. Jadi, sekali lagi, tinggalkan masa lalu, ya. Pikirkan masa sekarang ini, dan pikirkan masa depan kita. Sekarang berusaha, jangan pesimis, jangan down dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Kita pandang ke depan, dan kita yakin bahwa kita bisa lebih baik daripada sebelumnya. Ya, semoga Allah memberikan taufik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Mas ada? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi, insya Allah suatu saat nanti kita akan beri ulangan ya, dibagikan ke teman-teman sekalian supaya murojaah pelajaran apa? Sorof apa? Sorof. Apa ini? Sirah. Kan hampir mirip ya, nggak apa-apa. Ya, pelajaran sirah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pelajaran ini benar-benar bermanfaat untuk kita. Dan kalau nggak salah ini ada terjemahannya ya? Sudah ada? Sudah ada terjemahannya ya? Kalau ada yang belum bisa baca kitab, bisa terjemahannya. Kalau yang sudah baca kitab, bagusnya dia beli kitab. Dan sebaiknya antum pegang kitabnya, ya, atau paling tidak antum catat-catat yang penting, ya, supaya, ya itu tadi saya katakan, cinta itu harus dibuktikan. Cinta harus dibuktikan. Salah satu bentuk cinta adalah apa? Ya, mempelajari sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad SAW. Demikian yang kita bahas pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Ikhwan dan akhwat sekalian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.